Permisi Bu Halimah, saya ingin membicarakan mengenai salah satu peserta didik saya di kelas. Boleh Pak Fajar, silakan masuk. Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sudah beberapa minggu ini Ani terlihat tidak fokus di kelas, sehingga tugas-tugas yang diberikan pun tidak diselesaikan dengan baik. Ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran, bahkan ke penurunan nilai juga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Bu? Jika Ibu dan Bapak menjadi Bu Halimah dan Pak Fajar dan dihadapkan pada situasi peserta didik seperti Ani, apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan? Saya yakin Ibu dan Bapak sudah memikirkan berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk membantu Ani. Yuk, mari bersama membuat alur strategi yang lebih terstruktur. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan informasi terkait perilaku peserta didik yang bisa didapatkan dengan cara observasi atau mengajak pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui perspektif mereka terhadap situasi yang terjadi. Selanjutnya, barulah Ibu dan Bapak dapat mulai memetakan permasalahan. Tahap pengumpulan informasi dan memetakan permasalahan ini dapat dilakukan oleh wali kelas, guru BK, ataupun keduanya. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi mengenai konteks peserta didik dan memetakan kebutuhan peserta didik dengan tepat. Mari kita lihat bagaimana Pak Fajar selaku wali kelas dan Bu Halimah sebagai guru BK bekerja sama dalam memetakan permasalahan yang dihadapi oleh Ani. Pak Fajar dan Bu Halimah berdiskusi untuk memetakan masalah yang dihadapi Ani dengan menggunakan bagan analisis masalah. Pada kolom perilaku, Bu Halimah dan Pak Fajar menuliskan catatan perilaku sesuai dengan prioritas penanganan. Mereka menambahkan simbol minus ketika perilaku diduga menjadi pokok permasalahan dan simbol plus ketika perilaku dapat menjadi kekuatan peserta didik. Lalu, pada kolom dampak, Bu Halimah dan Pak Fajar mengidentifikasi dampak dari perilaku Ani, yaitu terjadi penurunan performa belajar dan nilai yang sangat signifikan. Kolom selanjutnya adalah dugaan. Bu Halimah dan Pak Fajar menduga bahwa lingkungan kelas yang memiliki ritme belajar lebih cepat membuat Ani merasa tertinggal dan semakin tidak termotivasi untuk belajar. Ditambah dengan lingkungan di rumah yang kurang optimal, seperti tidak ada pembiasaan dan kesepakatan jadwal belajar rutin, serta minimnya pengawasan di rumah yang membuat Ani merasa tidak memiliki semangat untuk belajar mandiri di rumah. Bu Halimah dan Pak Fajar melengkapi faktor penyebab internal yang berisikan hal fisik, karakter, ataupun kognitif yang terlihat dari Ani. Informasi yang didapatkan yaitu mudah terdistraksi, menyerah ketika dihadapkan pada tantangan, mudah merasa cemas, namun merupakan pribadi yang senang berinteraksi. Selanjutnya, Bu Halimah dan Pak Fajar juga menuliskan faktor-faktor eksternal yang mungkin berpengaruh kepada perilaku Ani. Dari segi faktor orang tua, diketahui bahwa kedua orang tua sibuk bekerja, sehingga kondisi di rumah terlihat kurang mendukung kegiatan belajar di rumah. Sedangkan untuk faktor sekolah, teman-teman sekelas Ani memiliki kecepatan belajar yang lebih cepat. Ketika mereka selesai mengerjakan tugas di kelas, mereka mulai mengobrol satu sama lain sehingga mengganggu teman lainnya yang masih berusaha menyelesaikan tugas. Pada kolom harapan, Bu Halimah dan Pak Fajar mendeskripsikan target jangka pendek dan panjang yang diharapkan dari Ani. Pada jangka waktu pendek atau kurang dari 6 bulan, Bu Halimah dan Pak Fajar berharap agar Ani dapat mengumpulkan setiap tugas yang diminta oleh guru. Sedangkan dalam jangka panjang, Bu Halimah dan Pak Fajar berharap agar terjadi peningkatan performa dan nilai pada Ani. Terakhir, Bu Halimah dan Pak Fajar merancang rencana aksi pada kolom strategi. Dalam lingkup sekolah, Bu Halimah akan melakukan sesi konseling individual bersama Ani. Di sisi lain, Pak Fajar selaku wali kelas akan berdiskusi dengan guru mata pelajaran lainnya untuk mengadakan kelas tambahan jika Ani membutuhkannya
dan memberi tugas dengan bentuk yang Ani minati melalui kegiatan berdiferensiasi. Di lingkungan rumah, orang tua dapat berdiskusi dengan Ani mengenai situasi yang dialami dan kebutuhan belajar Ani di rumah. Selain itu, jika dibutuhkan, orang tua dapat membuat jadwal belajar bersama Ani. Dalam lingkup rumah dan sekolah, Bu Halimah dan Pak Fajar akan melakukan pertemuan sesuai dengan kebutuhan dengan orang tua Ani. Pertemuan akan dilakukan selama 1 kali dalam 1-2 bulan untuk melihat kemajuan belajar. Pada sesi pertemuan ini, pendidik dan orang tua juga akan mengevaluasi pendekatan yang sudah dilakukan di sekolah maupun di rumah. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itulah contoh ilustrasi pemetaan situasi dan analisis kebutuhan individu pada kasus akademik. Lalu, bagaimana jika masalah yang dimiliki peserta didik bukan masalah akademik? Ibu dan Bapak tetap dapat menggunakan bagian analisis untuk setiap masalah yang dimiliki peserta didik, baik masalah akademik, pribadi, maupun sosial. Sebagai pendidik, tentunya Ibu dan Bapak ingin membantu peserta didik menyelesaikan hambatan yang mereka alami. Kita bisa mulai dengan memetakan masalah yang mereka hadapi berdasarkan informasi yang didapat dari hasil observasi atau wawancara dengan pihak terkait. Dengan begitu, rancangan aksi yang nantinya dibuat dapat lebih bermakna bagi murid. Selamat mencoba dan tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Hebat!